Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you all today? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Good morning, warahmatullahi sir. Wabarakatuh. wabarakatuh. Good morning, sir. Oke, I'm happy to see you all here. Before we start, pastikan kameranya udah nyala semua. Saya mau lihat wajah-wajah kalian yang lagi bersemangat buat belajar hari ini. Oke, sebelum lanjut, saya minta tolong Fazar untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum materi kita dimulai. Boleh, Fazar? Boleh, Pak. Oke, jadi sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Fajar. Now, before we start further, I have a quick question before we begin. Coba kalian lihat share screen saya di sini sudah terlihat ya. Nah, kalau saya sebut kata Borobudur, apa yang langsung muncul di pemikiran kalian? Satu kata aja. Temple, sir. Answer. Iya, bagus. Temple, terus ada ancient. Nah, kalian udah mulai mendeskripsikan Borobudur dan itulah yang bakal kita pelajari hari ini, yaitu cara mendeskripsikan sesuatu dengan tepat dan menarik dalam bahasa Inggris. Oke, kita langsung ke ini. Oke, ini sudah tadi rulesnya kita harus kameranya on, mikrofonnya harus stay di mute dulu. Kecuali kalau misalnya nanti saya panggil, kalian boleh unmute. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, learning objective. Now here are our learning objective for today. By the end of this lesson, you will be able to, number one, identify the features of a descriptive text. Number two, determine the structure, identification, and description. Number three, use adjective phrase to describe people, place, and things. Number four, write a simple descriptive text about someone or somewhere you know. Sounds good, right? Oke, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Okay, so look at this image on my share screen. This is the majestic Borobudur Temple, salah satu keajaiban dunia yang ada di negara kita sendiri. Now here my question, how would you describe Borobudur to someone who has never seen it before? Bayangin kalian punya teman bule dari luar negeri yang belum pernah atau eh, belum pernah lihat Borobudur sama sekali ya. Terus gimana cara kalian menceritakan atau mendeskripsikan lewat kata-kata gitu biar teman kamu yang bule ini dia langsung bisa ngebayangin bentuknya cara Borobudur tuh kayak gimana gitu. Terus vibes-nya juga kayak gimana kira-kira. Nah, coba kira-kira siapa yang bisa? Boleh pakai bahasa Indonesia, campuran atau full English bebas ya. Pada sini belajar. Saya, sir. Boleh Evan. Hmm, It's it's historical and very big, sir. Hmm, bagus. Nah, ya itu eh, secara nggak sadar kamu itu udah bisa ngelakuin namanya membuat deskriptif activity ya. Dan kamu juga udah pakai adjektif alias kata sifat. Nah, biar cara mendeskripsikan yang makin rapi, terstruktur, dan enak dibaca, kita kenalan dulu sama teorinya. Nah, ini dia. So, apa sih sebenarnya deskriptif teks itu? Gampangnya, deskriptif teks adalah teks yang menggambarkan seseorang, tempat, benda, atau hewan secara rinci dan jelas. Sehingga pembaca atau reader bisa langsung ngebayangin objeknya di kepala mereka. Nah, sebelum kita bedah contoh teksnya, ada rumus utama di sebelah kan atas yang wajib kita pakai ya. Karena kita mendeskripsikan fakta atau kondisi objek saat ini gitu. Dan tense yang kita gunakan adalah simple present tense. Nah, rumusnya super simple banget gitu. Biasanya kita pakai pola normal sentence, kalimat yang
menerangkan sifat atau kondisi menggunakan to be. Ya. Nah, itu subjeknya bisa kita pakai polanya bisa pakai subjek plus is atau are plus adjective atau noun phrase. Nah, kita pakai is kalau subjeknya tunggal atau satu kayak he, she, it atau nama tempat kayak Borobudur. Nah, itu kan satu ya, tunggal. Terus kita pakai pakai are kalau subjeknya jamak atau banyak kayak they, we atau kata benda berakhiran s seperti stones gitu. Contohnya di sini ada Borobudur is a massive. The stone walls are beautiful. Nah, gampang banget kan? Nah, sekarang ayo kita bedah anatomi teks deskriptif ini lewat tiga komponen pentingnya. Nah, yang ini nih tadi nih. Nah, tiga hal penting di sini yang pertama adalah social function alias tujuan sosial kenapa teks ini ditulis. Tujuannya adalah to describe Borobudur Temple in detail so the reader can membayangkan dengan jelas gitu. Jadi fungsinya biar si pembaca tahu keunikan Candi Borobudur secara detail meskipun mereka belum pernah ke sono gitu. Dia belum pernah ke Borobudur tapi udah bisa ngebayangin bentuk Borobudur kayak gimana dari teks deskriptif yang dia baca gitu. Nah, terus kemudian yang kedua masuk ke struktur teks paragraf pertama yaitu identification atau bagian perkenalan. Nah, di sini kita eh, cuma kasih tahu pembacanya atau who atau what yang mau kita ceritakan, plus lokasinya di mana. Nah, coba kita lihat contoh kalimatnya. Borobudur is a famous Buddhist temple located in Magelang, Central Java. Nah, di sini langsung ketahuan kan subjeknya Borobudur dan lokasinya ada di Magelang. Nah, ini yang namanya identification. Terus komponen ketiga ada description. Di paragraf atau kalimat berikutnya baru kita breakdown ciri-ciri fisiknya secara detail, rumus simple present tense dan adjektif tadi. Nah, contoh kalimatnya, it is built with volcanic stones and has over 500 Buddha statue. Nah, coba lihat nih kalimat yang ini. Dia ngejelasin bahan pembuatannya ya dari volcanic stones, dari batu vulkanik panas. Dan jumlah patungnya ada 500 patung. Nah, ini udah masuk bagian detail alias description. Nah, gimana guys? Sampai sini kelihatan ya bedanya. Jadi, polanya tentuin dulu tujuannya atau social function. Terus kalian kenalin dulu barangnya. Apa yang mau diidentifikasi. Itu maksudnya identification ya. Nah, terus baru deh kalian sebutin ciri-ciri detailnya pakai deskripsi apa dengan itu maksudnya description pakai rumus subjek is are plus adjective. Paham ya? Sir. Yes, Oke, sir. kalau udah paham kita lanjut ke slide berikutnya. Mike, sabar. Oke, di sini ada di slide yang ini ada key language adjective. Nah, now the secret to a good descriptive text is using adjective well. Nah, adjektif adalah kata sifat, kata yang menggambarkan kualitas suatu benda atau seseorang gitu. Ada beberapa kategori adjektif yang penting. Yang pertama adalah size, ukuran. Terus kita bisa pakai kata seperti tiny, massive, atau towering juga bisa. Yang kedua ada appearance atau penampilan gitu. Kata-kata seperti ancient, modern, ornate yang artinya berhias ya dan atau intricate yang artinya rumit dan mendetail. Nah, yang ketiga adalah color, bukan cuma red, blue atau green. Coba pakai yang lebih deskriptif seperti golden, vibrant, pale atau dark gitu. Yang keempat ada tekstur kayak smooth, raw, curve atau weathered yang artinya sudah terkikis waktu gitu. Nah, sekarang perhatikan kalimat di bawah ini ya. Borobudur is a massive ancient temple with intricate stone carving. Nah, bisa kalian lihat ya, tiga adjektif itu langsung membuat gambarnya jauh lebih kelihatan, lebih hidup gitu. Oke, ini kalian bisa catat nanti kategori adjektif ini ya, ini bakal berguna banget untuk tugas kita nanti. Oke, lanjut ke slide selanjutnya.
Nah, di slide ini ada modal text, The Majestic Borobudur Temple. Now let's look at the real example ya dari deskripsi teks ini. Di layar kalian yang ini di share screen saya ada teks deskriptif yang sudah lengkap tentang Candi Borobudur. Nah, eh, saya minta kalian untuk membacanya sebentar dan coba identifikasi mana bagian identificationnya dan mana bagian descriptionnya. Oke, saya kasih waktu buat kalian baca terlebih dahulu. Oke, udah ya, udah kalian baca. Kita bedah satu-satu. Kalimat pertama di sini ada Borobudur is one of the greatest Buddhist temple in the world. It is located in Magelang, Central Java. Nah, kalimat pertama ini fungsinya buat apa? Ada yang tahu? Introducing the object. Benar sekali Bintang. Ini masuknya ke introducing object. Nah, kita dikasih tahu nama candinya dan lokasinya ada di Magelang. So, paragraf ini fix disebut bagian identification ya. Nah, sekarang coba kita geser dan fokus ke paragraf kedua. Salah satu kalimatnya adalah the temple is massive stone structure considering the nine stack platform. It is adorned with 2,672 relief panels and 504 Buddha statues. Nah, di paragraf kedua ini kita udah nggak lagi ngenalin lokasinya, tapi langsung ngebongkar ciri-ciri fisiknya secara detail. Mulai dari bentuknya yang massive, yang besar, terus jumlah lantainya itu ditumpuk-tumpuk sampai 9 nine stack platform tadi katanya. Terus sampai jumlah patung ada 504 patung Buddha gitu. Nah, jadi paragraf panjang ini masuk ke struktur description. Nah, coba lanjut perhatikan lagi di paragraf kedua ini banyak banget kata sifat atau adjektif yang kita pelajarin di rumus tadi ya. Ada kata massive, beautiful, sampai ada kalimat favorit saya yaitu the view from the top is breathtaking. Nah, ada yang tahu arti breathtaking? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya. Ini soalnya baru. Breathtaking tuh bukan bengek ya, bukan batuk-batuk. Breathtaking tuh artinya dia pemandangannya luas, luar biasa, terus indah sampai bikin kita terpesona lah intinya. Nah, kata breathtaking ini yang kita sebut sebagai sensory language, bahasa yang bisa menstimulasi pesan atau indera pembaca seolah-olah ikutan melihat langsung tempatnya gitu. Jadi dia kayak ngerasain, wah, iya ya, tempatnya di Candi Borobudur gede, terus dia ada 500 patung segala macam gitu. Itu namanya sensory language. Ada pertanyaan? Sir, saya mau nanya. Boleh, Marsha. Eh, Lush Green Hills itu artinya apa ya, Sir? Good question, Marsha nih aktif banget. Kamu yang lain bengong baik. Oke, lush itu artinya subur, rimbun, dan hijau segar. Jadi, lush green hills itu artinya bukit-bukit yang hijau dan subur yang ngelilingin candi gitu. Mungkin bayangan candinya di kepala kita makin estetik, right? Nah, oke, sampai sini makin kejelasan ya, makin kelihatan jelas ya. Bedanya identification yang cuman sebaris dua baris buat perkenalan dengan description yang isinya detail, yang isinya detail ciri-ciri fisik objek gitu. Udah clear ya guys? Clear, sir. Clear, sir. Oke, Terus, Sir. lanjut ke ini. Nah, oke di sini ada writing task karena kebetulan hari ini kita tugasnya reading, jadi Eh, nanti saya bakal kirimin nih jawabannya yang udah saya siapin. Nanti kalian bisa baca ya, tolong baca ya. Sebentar saya kirim dulu. Ini baca nanti kita sekalian bedah tuh. Bedah ada maksudnya ya kita kita cari tahu itu.
Ada step-stepnya di sini. Pertama, choose your subject. Terus yang step kedua, write one identification sentence. Terus step ketiga dan keempat ada description sentence using adjective. Step keempat, use at least one sensory word itu. Nah, ini dia. Nah, itu coba siapa yang suruh baca? Putri Bintang deh, coba baca tuh satu satu contoh yang saya kirim ke ini. Yang my favorite idol, Winter from aespa. My favorite idol is Winter from aespa. She is a talented singer from South Korea. She is very beautiful and has a bright smile. When she sings on stage, her voice sounds angelic. Her performances are always amazing. Oke, nih jadi yang pertama ini dia nulis tentang idolnya dia, apa namanya si Winter, Winter aespa nggak kenal saya. Yaudah kita bedah aja strukturnya. Kalimat awalnya, my favorite idol is Winter from aespa. She is talent singer from South Korea. Ini masuknya bagian apa? Ada yang tahu nggak ini masuk ke bagian apa? Identification, sir. Identification. Yap, identification karena dia ngenalin siapa subjeknya si Winter aespa tadi. Terus kalimat berikutnya, she is very beautiful and has a bright smile. Her voice sounds angelic. Nah, perhatikan gramarnya, dia pakai rumus nominal kita tadi, subjek yang she plus is plus adjective beautiful plus kata sounds angelic. Itu udah dapet banget sensory language-nya ya karena ngelibatin indera pendengaran. Oke. Terus ini ada contoh kedua Jakarta. Ini yang rumah di Jakarta, Marsha coba. Okay, sir. Jakarta is my hometown. It is a massive and crowded city in Indonesia. Jakarta has many towering skyscrapers and modern malls. At night, the view looks vibrant with colorful lights. I feel excited to live here. Iya, bagus sekali, Marsha. Terima kasih. Oke, langsung kita bedah lanjut ya. Ini tentang kota Jakarta. Nah, pertama kita cek dulu kalimat pertamanya. Tadi kan Jakarta is my hometown. Berarti dia temanya tentang rumahnya di Jakarta gitu. Singkat, padat, juga jelas gitu ngenalin tempatnya Jakarta. Berarti ini adalah masuk ke identification. Nah, sekarang kita bedah bagian description-nya. Di sini dia nulis Jakarta has many towering skyscrapers. The view looks vibrant. Nah, coba kita lihat ini. Di sini tulisannya bagus karena dia milih adjektif yang levelnya advance. Dia nggak cuma pakai kata big, tapi pakai kata massive dan towering buat ngegambarin gedung pencakar langit. Oke, good job. Kalian sudah membaca dengan sangat bagus ya, levelnya sudah bagus. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada kuis. Sekarang cuma ada tiga aja ya. Tiga kuis. Sebentar, kita lihat. Oke, just three question. Nanti dijawab saya panggil. Sekalian kalian bisa baca pertanyaannya sama jawaban kalian ya. Question number one, what is purpose of descriptive text? A, to tell a story with a moral message. B, to describe a specific person, place, or thing in detail. C, to give instruction step by step, or D, to explain why some things happen. Nah, saya mau ngasih jawaban ini ke Fajar. Fajar absen. Jangan Fajar deh. Ini aja. Evan. Tolong baca soalnya sama sama jawabannya ya. Okay, sir. Question number one. What is the purpose of a descriptive text? The answer is B, sir. To describe a specific person, place, or thing in the detail. Ya, well done Evan. Bener banget ya. Ini jawabannya adalah B. To describe a specific person, place, or thing in detail. Oke, well done. Evan, bagus jawabannya. Oke, lanjut ke nomor 2. Which sentence belong the identification part? A. The temple has 5 Buddha statue. B. The stone walls are beautiful carved.
C. Borobudur is a famous Buddhist temple in Central Java. D. Visitor feel peaceful when they reach the top. Eh, Putri Bintang, boleh tolong dijawab. Um, Question number 2, which sentence belongs to the identification part? Jawabannya C, sir. Oke, bener ya jawabannya C. Why? Because it is introduce the subject, what it is and where it is. That's the identification. Oke, last question nomor 3 goes to siapa yang belum? Tasya, Tasya Zahra lagi ngapain Tasya? Tasya Zahra, silakan nomor 3. Okay, sir. Which word in an adjective describing texture? Jawabannya adalah C. Rogue. Bener, jawabannya adalah C, rogue. Rogue is a texture adjective. Massive and ancient are size and appearance adjective, and locates that's not even adjective. It is past participle used as a verb. Oke, good job everyone sudah menjawab 3 soal dengan benar ya. Terima kasih semua teman-teman. Oke, ke slide selanjutnya. Hmm. Oke, rangkuman. Sekarang sebelum kita bener-bener close di kelas online kita hari ini, let's do a quick summary alias rangkuman kilat tentang apa aja yang udah kita pelajari dari awal sampai akhir. Oke, gas, kita cek bareng-bareng poin pentingnya di layar ini. One, descriptive text adalah teks yang menggambarkan orang, tempat, benda, atau hewan secara rinci dan jelas. Yang kedua, struktur utama, ingat ya, strukturnya cuma ada 2, dan urutannya nggak boleh kebalik, yaitu pertama identification untuk perkenalan subjek di awal, baru diikuti oleh description untuk penggambaran detail fisiknya. Yang ketiga, key language, adjective. Nah, ini senjata utama kita hari ini nih, yaitu adalah kata sifat atau adjektif. Kategori yang wajib kalian ingat ada size, ukuran, appearance, tampilan, color, warna, tekstur, hingga feelings, perasaan gitu. Yang keempat ada grammar rule. Rumus utama yang kita pakai adalah simple present tense. Khusus polanya kita pakai subject, be, to be, is, are, adjective, dan noun phrase. Yang kelima ada writing tips. Nah, biar tulisan kalian makin hidup dan estetik, jangan lupa gunakan sensory language. Yaitu kata-kata yang bisa memicu panca indera pembaca, gitu. Seolah-olah mereka bisa ikut melihat, merasakan, mencium, atau mendengarnya. Oke, that's all for today, listen. You all done a wonderful job today, guys. Remember, the ability to describe things clearly is not just useful in English class, but in your daily life too. Ketika kalian mau ngerekomendasiin tempat wisata teman kalian yang di luar negeri atau yang belum tahu tempat itu, oke, kita sudahi saja materi pada siang hari ini. Mungkin cukup itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Well, guys. Thank Waalaikumsalam you, warahmatullahi sir. wabarakatuh. Thank you.